Kayaknya kita bacakan sedikit sinopsisnya terlebih dahulu ya. RT 0 RW 0 karya Iwan Simatupang. Kota yang keras, tubuh yang asing, yang tak peduli, orang-orang berlalu lalang, kendaraan pribadi sibuk kesana kemari, makin mengembang lirih dan terabaikan, orkes jahana mesin dan segala umpatan. Mereka seakan-akan membicarakan tentang harapan, impian, dan cita-cita, seperti tak peduli apa yang terjadi di bawah kaki mereka. Ya, di bawah mereka ada sebuah kolong jembatan, tempat tinggal orang-orang yang biasa kita sebut sebagai kelas bawah. Jangankan membicarakan sebuah impian, membayangkan makan makanan enak saja mereka para kelas bawah tak berani. Mereka adalah kumpulan produk gagal, balai-balai taman latihan kerja untuk kaum tunakarya. Mereka dipaksa ikut, disiksa dan diseret jika tidak menuruti di sana. Akhirnya mereka kabur dan terdampar di tempat-tempat terbuang, seperti kolong jembatan ini. Meskipun airnya terasa apek, meskipun baunya tercium pesing, meskipun tidak ada yang memiliki hak paten atas kolong jembatan ini, mereka, para kelas menengah bawah, para kelas bawah menganggapnya sebagai tempat berteduh, tempat berlindung, sekaligus rumah. Mereka menyebut jembatan ini sebagai RT 0 RW 0. Inilah penampilan drama RT 0 RW 0. Selamat menyaksikan.
Sejak kapan si Inal
di sini. Sarah. Kan lagi di kontak mencicipi sawi yang semuanya busuk itu. Cik, lapis siam, bawang prei, beras menir, sabuk ubi yang semuanya busuk. Dan itu, bahkan selain dengan tubuh panas wanita semalam sesuatu. Bangga apa sih? Bangga apa kami wanita ini? Sudah, kalau kalian tidak berkececok, aku khawatir nama dan ajakan ini bakal disebut-sebut nanti di sini. Ayo, nggak sampai baju. Bicara, mau kemana kau? Nyalakan dulu lampu temboknya. Sudah bergerak. Sudah, kalau sudah, ambil makanannya. Sudah ngapa? Loh, kenapa kok cuma sedikit? Untuk efisiensinya. Efisiensi. Dasmu. Ini kebutuhan pokok. Kenapa kok harus efisiensi? Ambilkan lagi untukku. Ambilkan yang banyak. Yang ikhlas loh. Untuk berjuang, dia punya kentang minyak-minyak, Telur balado teh manis panas, dan penuh dan sebagai penutup sebuah kesalahan. warnanya kuning emas. Lihat wajahnya ya. Semuanya itu akan kami nikmati malam ini. Dengan cara apapun akan kami jalani. Yang penting kita bersama aja malam ini. Ya malam ini juga. Ayo Kak. Kak, gimana? Yuk udah jelas. Terus, pantang dulu. Kita bukan daging garam kan?
telur balado, dan apalah tadi Teh manis panas dan pisang kaca. buat saya kuning emas. Loh, terima kasih Mas Kaca. Picak, ambil koronel ini. Ada berita apa? Perencanaan usulan usia pensiun di umur 70 tahun bagi pejabat tinggi dan pejabat media. Wah, setelah mereka mengurus uang tangga kita, mereka masih terlepas juga dan masih ingin mengurus usia pensiun juga. Sudah, biarkan saja mereka. Kenapa dibiarkan ya? Ini namanya tidak adil alias ketidakadilan. Biarkan saja memberikan pensiun di umur 70, 80, atau bahkan 100 tahun. Mereka tidak akan dapat menikmatinya. Kenapa bisa begitu, Dek? Bisa, karena di saat mereka umur 70, belum tentu juga mereka dapat menikmatinya. Memangnya kenapa mereka? Ini ketika mereka di umur 60, mereka pasti akan mengalami sakit-sakitan seperti hipertensi, diabetes, stroke, atau bahkan komplikasi lainnya. Ya. Berarti ujung-ujungnya mereka bakalan mati. Dan pastikan mereka punya keluarga dan keluarga kita juga. Nah, itu persis seperti pepatah zaman dulu. Memangnya apa, Dek? Was RI. Oh, Ayo, Dek. kau tak tahu. Nah, begini. Manusia itu memiliki sifat yang sepadan dengan cara yang mendapatkan makan. Manusia ketika di dunia mereka melakukan kebaikan dan berbuat jujur, mereka pasti akan dapat menikmatinya dan juga mereka akan mendapatkan kebaikan dari Dewa Dewi. Begitu juga sebaliknya, jika manusia selama di dunia mereka berbuat curang, tidak jujur dan licik, mereka pasti akan mengalami satu sakit dan bahkan mereka itu enggan mengawasi mereka dan juga bisa disiksa walau di dunia. Aku, kenapa ini kamu apa? Ingat aja tadi. Apa? Jadi rendah, telur balado yang dikatakan Ali tadi. Lalu, yang dikatakan bisa, Loh, kenapa mesti lupa? setelah tahun-tahun hidup begini, Nek. Ada tutup. Tidak ada, dan sekali. Nenek sendiri dan itu saja. Oh, iya. Bijak. Ini, kau dengarkan baik-baik. Untuk rokok yang tulisan tadi siang, itu mungkin bisa melupakan. Tapi, bagaimana kau bisa melupakan nasi goreng panas, daging rendang, telur? Tidak bisa. Ya tidak bisa, nak. Sama seperti tidak bisa nyapu, melupakan
tak bakal ada. Tidak bekerja. Ingat, ibat, semua bilangan, dan harga diri. Sama yang ada kata tadi. Adalah justru masalah ini hanya dihadapi oleh manusia. Seperti kita ini, tubuhnya bukan dapat kita manfaatkan, tetapi manusia adalah kita hanyalah berdoa. Kalau aku tak salah, kau tak henti-hentikan kerja. Ya, Nek, tapi tak benar. Alasannya, Masyarakat telah mempunyai rasa keberatan sendiri kepada manusia. Semina ini, menurut mereka, kita seperti apa? masyarakat telah mempunyai keyakinan dan kesadaran bahwa manusia kita ini sudah tidak bisa lagi dengan adil dan seterusnya. Menurut mereka, kita cuma bisa apa lagi? Tak banyak, Nek, kecuali barangkali sekedar mempertahankan sejarah untuk sama saja. Tinggalkan kekuatan kita yang tidak terhadap siapa saja, karena mana saja. Mereka anggap tak hidup dan dibuat tak hidup. Tak paling hidup, tak paling rendah. Sekiranya lah, mereka tahu apa tentang kemahiran. Dengan aku dan dengan aku termasuk mereka yang sudah membela telah berapa saja asalkan bisa keluar dari kesulitan dan bagian dari ini. Apa? Mereka tak sudi memberi kesempatan itu. Tanpa kita sadar, tidak cukup membuat mereka cika, tapi tanpa bagaimana lagi yang dapat kita lakukan kepada mereka. Kalau beberapa kita yang ingin saja apa kita ini bukan menghidupkan, bukan bukan, bukan berdagang, salah kita. Bahkan bagi hidupnya pakaian kita ini menuju sebuah fantasi, menuju sebuah aikal yang tetap di bawah pembangunan ini. Salah kita, Nek. Hukum masyarakat tetap begitu. Kalau kau ingin melamar pekerjaan, tapi tak dengan kamu yang paling menguntungkan. Kalau aku, Nek, memiliki tenaga bagus dengan sepatu dan kulit macam itu, sepatu dan citra, lalu rambut begini, dibaluri, tinggal minyak luar negeri. Saya tidak berubah, apakah di kolom di mana cuma di depanku? Dan apakah masuk ke jalan yang namanya aku ini? Di mana mesti mulai? Di mana mesti berakhir? Bagi manusia seperti kita ini. Dari tempat belanjangan, tampaknya tiap hari, tiap weekend, kita saja. Dan yang keempat adalah kita hanya nasib baik dan keputusan saja. Menanti-nantikan datangnya nasib baik dan keberuntungan. Itulah yang kita lakukan setiap hari kalau kesempatan ini. Tak dari kita, Nek, bagaikan punggung ringan bulan dan mengaku sungai terpilih. Mayat kita telah hidup dibawa oleh kulit-kulit olahraga dan kulit lalu ditempel dia bisa tak dikenal tak banggakan tak banggakan oleh kulit saja. Itu masih berdiri. Bahkan dengan mayat-mayat kita masih bisa menjadi pahlawan-pahlawan tak dikenal. Bagi kemanusiaan dengan ilmu urai mahasiswa-mahasiswi kedokteran, apa jadinya kemanusiaan tanpa kita nantinya? Selamat malam saudara-saudara. Belum tidur kalian? Belum, Bang. Lama juga kamu kali ini. Ada tutup. Ada. Mau. Utuh-utuh. Kabar. Aku juga bawa nasi rames 4 bungkus. Hah? Nasi rames. Iya. Kotak merampok kan hari ini. Syukur. Belum sejauh itu aku berangkat diri Nek. Bang,
Kata orang, tak ada lagi yang dengan gelandangan seperti kita ini. Wah, suara. Siapa nih yang mau bakat? Minang itu ke kepalanya. Sudah. Mana itu nasi rames? Katakan, 4 bungkus. Masih asik. Oh, kita kedatangan tamu nih. Bagaimana kemudian? Lalu, bagaimana dengan perasaan Ani-Nani? Ada pemikiran itu. Udah bangun dulu ya. Ya ini Andi namanya. Nangis-nangis dia bikin kelakuan tadi. Mencari suaminya. Setengah modal aku bantu mencari suaminya. Namun, takut ditemukan. Sudah naik kapal barangkali. Bisa aja. Apa dia kelaki? Bukan ngelasih saja naik kapal. Dugaanku begini, dia suruh anak ini menunggu di pintu pelabuhan, kemudian dia masuk terus keluar dari pintu lainnya, lalu kabur entah kemana. Jadi bukan nenek itu. Mungkin saja sudah kebandingkan dengan dugaanku yang lainnya, Nek. Dugaan orang tua biasanya lebih berdasar. Dugaan atau pengalaman, Nek. Dua-duanya aku sendiri dulu. Kelasi. Hah? Kelaki, Nek? Di mana-mana kawin kan dia. Di mana-mana meninggalkan pengantin baru. Dikasih janji tinggi lagi. Dia berbangun-bangun. Diam kau. Dia berjanji mau membawa saya ke kampungnya di seberang. Katanya ayahnya Raja Bokra di sana. Dia mau beri saya. Sudah lah, aku sudah mengerti. Kita lihat persoalan anak ini sudah di sini. Dan kalau saya tak salah, anak ini pernah ke kampung dulu. Malu, Nek. Kami bekerja di sana dan pesta dan segala. Dan paperku dengan pakaian dan perhiasan emas di dalamnya telah dibawa kabur. Wah. Hebat benar bukan itu. Tapi, apakah benar? Bopet, sudah. Kau sudah apa? Kita dari pasar saja. Oh, apa aku harus betul-betul mengapa dia bukan aku hanya saja sebagai kata saja. Sudah, diamlah kau ini. Sudah. Nah. Mana dia sekarang? Ada saja. Icang, sini. Nasi rames. Mana yang dua lagi? Biasa, dinas, Dina. Di hutan lebat tadi. hebat, itu benar. Tahu aku bisa betul. Ada telur. Dan benar juga. Rupanya itu laki-laki bukan juga. Tidak ada keluhan apa-apa. Hanya saja aku menerima wawancara pagi hari ini. Kenapa? Iya. Sebab Jadi, akhirnya menentukan juga. iya, Nek. Berarti kakak segera meninggalkan kami. Persekot. Apa siap ini semua diterima di mana? Dan siapa yang akan membeli? Jadi
perjalanan seperti aku ini tidak kalah mudah. Meninggalnya kembali, penyebaran itu lagi. Kamu tidak tahu apa artinya gelandangan. Aku tahu, atau mungkin aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu aku masih muda dan butuh sedikit sinar dan sungguh bahagia. Ini kesempatan untuk mengajar semua. Sedikit cinta, sedikit bahagia, setidaknya lah. Bukan di bawah kata tinggi. Kata siapa aku datang untuk itu kemari? Ya. Jadi, kalau ini aku ingin melukakan, aku kembali, sedang kemungkinan satu malam saja toh. Lalu, bagaimana dia besok? Hei, jangan salah dia. Jangan jauh mendadak. Kalau kata ucapan pelan barusan, kita bukan takut lain. Ya, apa boleh buat? Ayo berkelahi. Kau mungkin akan membunuhku dan mayatku nanti. Kau tenggelamkan di lumpur sana. Tapi, untuk terakhir kalinya, dan demi harga tubuh yang katanya datang itu, aku minta padamu berterus teranglah kepada hati kecil dan kerudung lagi. Ayo, katakanlah padanya. Dia negerinya matahari esok pagi. Apa sebenarnya yang cara bilang ini? Jangan tinggal bangunan harapan kosong. Karena kebutuhan ya Pak. Dia adalah dosa yang terbesar yang harus melakukan adanya. Kalau tetap diam, atau baiknya biar aku lagi yang menciptakannya beradik. Itulah. Dia telah menerima uang kesempatan tadi. Itu artinya dia sudah berlayar. Memang kok bisa berlayar kan? Nah, besok kita akan berpamitan dengan dia dan mungkin untuk selama-lamanya. Besok dia akan pergi ke lepas dan kita ini kembali lagi kepadanya. Dan sekarang bagi sisa pertanyaan yang amat penting artinya bagi Anda, bagi kita semua. Anda sendiri bagaimana? Aku mau ikut berlayar. Sudah. Kau bisa bilang sendiri kan dari dia tadi. Apa kau tidak bisa melakukan apa-apa dengan harga dirinya lupin itu? Dan jika tidak keberatan dengan keputusan saya, yang sebaiknya adik balilah kita adik. Tapi kalau aku bertanya, apa sendiri dan kalian semua yang ada di sini, mengapa kalian tak pulang saja ke kampung kalian? Iya juga ya. Mengapa kita tidak pulang saja ke kampung kita masing-masing? Tuh, hai Ina. Mana nih? Saat ini, akan datang kembali lagi. Bapak sebelumnya karena juga tidak benar ya. Karena dia bakal mengawinkan dan setuju. Tapi polisi. Ada kamu di balik. Seperti kamu saja kami dapat ketemu lagi. Iya kan? Bukan, dia. Namun semalam kita di sini dan besok dia akan kembali lagi ke kampungnya. Wanita sengaja siapa? Hah? Nasi rames tadi. Daging rendang. Juga telur. Dan ini pisang raja sisir. Ada saja sih Ani. Nah, Ani, cuma mau tepati janjinya saja pada kalian. Tadi juga ada nasi rames. Dari siapa? Dia kamu tadi dan besok
dia akan lebih berlayar. Berlayar. Jadi, abang wanita iman. Iya. Serius, Bang? Iya. Jadi abang bisa sudah menggunakan berlayar? Iya. Kemana, Bang? Pokoknya berlayar, pergi jauh-jauh dari tempat ini. Yang tempat lainnya pasti lebih baik dari kalau jembatan ini. Dan Oh iya. Tapi, mengapa dari balik ini tidak ada yang makan oleh-oleh dari Kak Ani? Tak apa rencana Dewa Dewi ini mengirimkan 2 kali dalam semalam makanan dalam jenis yang sama. Setiap tahun belakangan ini memimpikannya pun kita sebagai gelandangan tak berani. Tapi tiba-tiba bintang-bintang di langit dan rupanya nenek moyang kita sepertinya tidak bersoal dengan kita sekedar untuk melakukan usaha berdurau pada perang kita malam ini. Selera kita sedikit pun tidak terangsang sebab harus kita bayar secara kontan berita perginya si Adi yang tak bakal kembali lagi. Perasaanku pribadi entah dengan kalian sama seperti aku. Benar enak makan dahulu sebelum dikirim ke tiap kasuan. ada saja. Memang apa yang parah itu? Mereka akan disebabkan oleh perpisahan. Terkadang lebih parah dari kematian itu sendiri. Mengapa pula kita sebagai gelandangan seolah tak mengerti? Sudah, benar. Lanjutkan ceritamu. Saat kami berdua keluar dari sini, kebetulan kami kenalan sama Irawan. Kebetulan, itu namanya bukan kebetulan. Sudah tentu, dia sudah lama manggil kalian. Kenapa? Apa kita tahu? Dia dengan Mbak Beca sedang bikin usaha yang namanya Beca Komplit. Seingatku, di restoran yang pesanan dikit, kita bisa pesan apa yang disebut biskuit konkret. Justru Nek, belakangan ini tertulis di koran-koran Patriot Komplit. Semuanya bagi serba komplit, tapi kok rasanya bagi serba kurang. Tapi Nek, bisa komplit itu apa? Beca Komplit dengan wanitanya untuk bersih. Malahan, Mbak Becanya telah menyiapkan semuanya. Di mana tempat bersihnya, berapa ongkos sewanya, berapa ongkos jalannya. Nanti pelanggan tinggal membayar dengan biaya komplit. Seingat di masa kekiniku sebagai klasik pembayaran serupa itu namanya Alin. Alin itu sudah mencakup semua. Ya ongkos becaknya, ongkos makan-makannya, ongkos mabuk-mabuknya, wanita-wanitanya, dan juga ongkos taksinya untuk besok mengadakan dia ke pelabuhan agar tidak terlambat. Terus, yang terima pembayarannya? Kan sudah dikatakan tadi, Mbak Becanya saat dia paling besar, dia boleh menentukan berapa upah yang boleh diterima si wanita. Terus, adil tadi ya? Tergantung bagaimana Mbak Becanya. Tapi jangan lupa dagangannya semakin tak laku. Walaupun dia sudah melakukan kayu kebakar. Nah, dalam persoalan seperti ini, Mbak Beca dia bikin jangan pada si wanita. Tolong dia tidak punya larang. Lah, itu mah umrah. Tapi aku kenal Mbak Beca yang kaya-kaya dengan usaha seperti itu. Dia punya hubungan sekaligus dari 10 sampai 20 wanita. Dia punya hubungan erat dengan pelayan-pelayan hotel. Dia menjadi semacam loftak, loftikan. Dia punya mobil, di tempat gedung kita punya, dan malah kabarnya bulan depan dia akan naik haji. Wah, dari uang lendir. Jadi uang 300 juta. Pokoknya dia bisa naik haji. Sepulang dari sana nanti, dia udah pakai sorban. Kalau dia mau, Iya, cici ah. gede, jijik Allah. Nah, sama tak tadi.
jangan dikabulkan. Pokoknya yang kena haji, titik. Tapi, apa tak ada yang melarang orang seperti itu pergi ke tanah suci? Kira kita tidak boleh melarang siapa pergi ke tanah suci. Urusan antara langit dan dosanya mata-mata itu urusan antara dia dengan Tuhannya, bukan dengan panitia haji. Kira bukan kepada persoalan seperti itu. Untuk hajinya jelas-jelas dia berdosa. Untuk masalah hajinya jelas dia berkaitan pahala. Mana paling berat timbangannya hanya Tuhan yang tahu. Jelas ini dikatakannya hanya Allah. Ya mengapa kita tidak perlu ikut menghadiri bang becak lihai itu yang jadi haji ini. Lalu kalau kita tidak sengaja bertemu dengan dia, apa salahnya kita menyapa, hai selamat pagi Pak Haji, dan apakah selamat pada akan bertolak? Tentu saja tidak. Kalau memang namanya enak, pasti sudah berwangi. Kalau tidak, pasti sudah berbuang. Jadi ini aku memandangnya Persis pandangan seorang penjaga sapi. Ini daging masuk, mama masuk, tetelan masuk. Tapi ini apa? Lemak bukan, daging juga bukan, tetelan juga bukan. Lempar masuk ke sampah. Dia sudah tempat sudah sampah. sudah kita ini sudah telah melantur. Ina, lanjutkan cerita kamu. Hari tadi, rupanya itu langganannya. Coba dulu yang buka pintu. Langganan. Iya, langganan. Sudah ada yang kami mengajar Innalillah. Maka itu, sudah lama kami bertanya kepadanya. Kok kerja? Iya, ada sekedar mendidik anak-anak saja. Emang berapa anaknya? Kalau nggak salah tuh 16. Hah? 16? Gila, mati sih Ani. Dan di samping itu ada rumah tangga biasa lainnya. Baku komplit. Dan itu hanya sekedar. Wah, pintar juga si Babah. Nenek, bapak, biasanya memang pintar-pintar. Di koran itu tertulis namanya X-ray. X-ray. Apa sih namanya? Pokoknya belakangnya tertulis Jeloparok. Ya gitulah baca koran. Hanya sobekan-sobekannya saja. Itu pun ya kebetulan tergolong dibaca. Artinya apa nih? Artinya manusia dihisap oleh manusia. Lah, jempol nih. Sama nggak ada bekas kelasi ya. Memangnya kalau calon kelasi bagaimana nek? Calon kelasi. Iya, ada yang baru paling bahagia saat ini. Singkatnya, ketika manusia Wah, ini ya. iya, di tempat mereka biasanya, tiba-tiba manusia. Hah? Kasih ya. Mereka
itu. Aku tahu, Bang. Aku tahu. Abang sudah lama tidak menyukai Bang Becak itu. Tapi, Bang, sekiranya aku menyerahkan diriku dan nasibku satu sama padamu, apa yang akan kau berikan padaku di luar di kanan ini? Kata siapa? Kata siapa? Aku telah banyak kesinta begini. Abang telah banyak berikan padaku tentang masa depan, cita-cita, dan bahagia. Tapi, aku sedikit bersandar-sandar dan sedih-sandar dari Abang. Setiap malam, aku selalu membayangkan bahwa benar kita adalah pekerjaan di suatu kenyataan. Aku pasti menjadi suatu hari. Tapi dengan hati yang sedih dari kehari-hari melihat bahwa apa yang Abang katakan padaku itu cuma hanya omong kosong saja, angan-angan saja. Dan aku gelandangan biasa saja yang memiliki banyak kekurangan dan kenangan buruk di masa lampau. Aku tak mampu lagi menceritakan kata-kata Abang sebagaimana mestinya. Alhasil, bagiku Abang adalah seorang aneh, tapi tidak takut dan seorang penasihat. Dan jika aku menerima lamaran Bang Becak itu, bukan berarti aku mencintainya, Bang. Pada hakikatnya, aku masih mengakui kata-kata bukan dalam lamaran itu. Tapi, Bang, aku akan lebih gambir pada kepastian, kenyataan, dan kejelasan. Bukan apa dan bagaimana nasib dan jalan istri Becak itu. Mungkin aku sebagai istri satu-satunya. Mungkin aku berhari-hari tak akan melihat dia, tak menerima uang belanjaan. Dan mungkin aku akan menjadi perawat dia yang sudah tua dan tak kuat lagi mengait becaknya itu. Tapi itu semua yang aku jalani, Bang. Demi dapatnya aku memiliki sebuah kartu penduduk. Iya, kartu penduduk yang bagiku sangat berarti. Berarti segala hal pasti. Dan kita sama aku berpikir dan cerdas soal persiapan untuk kajian kita. Membawa kita ke tempat terbuka. Lalu di koran itu dituliskan taman-taman dan kerja untuk kaum bina karya. Gambar kita dibagi koran di atas orang lain di koran. Dan kemudian koran saja buka mengenai penghinaan-penghinaan yang kita terima di sana. Kita yang berusaha sudah lari dari sana. Kemudian terdapat lagi tempat seperti ini. Enggak, Bang. Mulai sekarang, aku mengharapkan hidupku bisa tenang. Jalan hidup dan bisa terbangun. Bahkan aku menempelkan diri. Tidak, tidak. Sudah, biar. Sudah. Nah, biarkan dulu. Beri waktu. Barang-barangku, tinggalkan semuanya di sini. Pakai juga berguna untuk kalian, uang tidak. Dan kau, Bang, selamat tinggal dan selamat belajar. Dan, oke, semoga kita tidak pernah ketemu lagi. Itu bercita kepadaku, Ina. Kudoakan, semoga suatu hari nanti aku bisa melihat kau lewat dengan bijak suamimu. Doakan, semoga kau dan anakmu sehat dan motor-motor ya. Dan Sofi, maafkan bila aku ada melukai hatimu. Jika nggak boleh aku memberi satu nasihat saja untukmu, pandanglah pada satu persatu yang ada di sini. Pandanglah keadaan sekitar yang dapat disajikan di kolom nanti. Dik, besok pagi, pulanglah ke kampung halaman. Besok pagi, segeralah pulang ke kampung halaman. Jangan sampai kau menghirup di jalan lagi. Karena sekali kau menghirup, kau tak dapat lagi lepas dari jalan.
kita kena ingat. Mengapa abang itu harus pulang ke rumah anak-anakku? Apa maksudmu? Apa salahnya dia istirahat sebentar di kampung? Siapa tahu ada kerjaan yang cocok untuknya. Setuju banget. Untuk sekedar istirahat. Nanti saja orang tua sudah tentu. Kira orang tuaku akan Hore! Dengan kaki pincangnya, setidaknya dia masih bisa kerja. sawah. Siapa tahu setelah orang-orang muda jual petaninya, siapa tahu bakal dia akan jadi kamar itu. Siapa tahu. Abang, menantu. Apa kalian punya tenaga lagi untuk menjadi seorang menantu? Menantu siapa? Alah, apa kau tak ingat dengan perkataan Nina tadi? Kukira sudah saja bagimu ini, terlebih usiamu yang sekarang. Untuk mengecapainya baik-baik, jangan dibuka dirimu lebih lama lagi dalam kerangka kata-katamu yang mengawang itu. Mulai sekarang, rebut dan rebutlah kesempatan akan nonton di hadapanmu. Berbuatlah, bertindaklah seperti yang Ina katakan tadi. Besok pagi, antarkan anak ini baik-baik ke stasiun kereta api. Jaga dia sampai ketemu dengan orang tuanya. Sampingnya, mainkan pada bicara tapi kalau kau belum apa-apa, bakal ditendang oleh kakak menantu nanti. Maka, patola itu dalam kepalamu. Nasibmu, suaranya, anggap benar-benarnya. Terlebih, karena orang sendiri. Malaikat-malaikatku, kukira, tak dapat lagi untuk menolongmu. Sudah, sepertinya kita sudah terpenuh pada perasaan kita masing-masing. Jadi, buat kita seperti pun, tapi alangkah baiknya bila kita bisa beristirahat. Malam telah larut dan matahari besok pagi akan mengantarkan beberapa dari kita menuju ke tempat-tempat yang jauh. Akan ada yang harus berlayar. Dan biar saja mereka berdua di sini. Kita langsung jalan saja. Ayo. Tunggu dulu. Kalian mau kemana? Apa masalah kalian? Hanya berbakti baik saja. Tidak, aku tidak mau. Tidak mau apa? Maksudku, aku tidak mau memulai membicarakan kalian lagi. Cara diam-diam itu, bila dengan nasib, akan untuk jalan seperti yang kalian katakan tadi. Entah kalian sungguh-sungguh atau hanya mengolok-olok saja untuk setiap kalian. Siapa yang mengolah-olahmu? Bila benar nasib, aku menempuh jalan seperti yang kalian katakan tadi. Demi Tuhan, mengapa kalian tidak menjadikan aku untuk memulainya dengan cara yang baik? Siapa yang menyuruhmu dengan cara tidak baik? Kalian bersatu dengan hati kalian yang tidak tahu itu Tidak senonoh. pura-pura lagi. Apa maksud kalian yang masuk ke dalam kubur dan meninggalkan kamu berdua di sini? Baiklah. Ya sudah. Apa kita berdua? Kalau kau mulai hal yang baik sekarang. Ya, aku telah mendekat untuk memulai semuanya dengan cara yang suci bersih. Besok aku akan mengatakan, tapi dengan tidak ikut agama, sebagai seorang mantu, bagian kalian kepada tadi. Apa alasanku untuk pergi macam itu saja bahwa orang tuanya nanti dibilang
bahkan aku mempunyai kau menolakmu. Ya, aku memang ingin ke sana, tapi tidak mau kami pulang. Aku sedang ingin bekerja, kembali bekerja, kembali merasa tertutup dan tetap bertumpu di bawah terikat matahari. Dengan kesadaran bahwa tinggal ketika ingat kebenaran, aku tak taruhanku dan menciptakan darah. Soal nafsu, kawin, cinta, sebaiknya aku mengenalkan untuk tidak dulu mempunyai kebutuhan yang kuat. Rangkai dikatakan binatang ini ingin berkumpul setidaknya untuk sementara waktu. Aku ingin menghadirkan kegiatan kembali kesadaran yang semula. Yang dulu telah sudah lama telah hilang oleh aku sendiri. Dan sekarang aku berharap hati maupun orang tuanya nanti bukti memandangku dalam persoalan begini. Aku datang sebagai pelamar kerja, pelamar keadaan yang mungkin untuk kehidupan yang lebih baik. Sudah tentu bahwa bagaikan berhak untuk menolak lamaranku. Nenek, kenapa aku belum datang itu? Aku boleh-boleh di sini. Kau boleh untuk menemaniku, untuk menjagaku. Kalian berdua, tiada salahnya juga bila kalian bisa beristirahat. Besok pagi banyak yang harus kalian kerjakan. Kami besok berangkat semua kembali nenek. Mengapa dengan aku? Itulah besok kampungku, Nek. Tidak. Aku sudah cukup tua untuk ikut dengan siapapun. Lagi pula, kalau kita semua pergi, bagaimana dengan Pulau Sebatan ini? Dengan RT 0, RW 0 yang Ina katakan tadi. Justru oleh karena itulah, Nek. Bukankah ia bukan milik siapa-siapa? Nenek pun boleh saja meninggalkannya. Tidak. Kau tak tahu apa arti Pulau Sebatan di dalam hidupku. Sebagian besar hidupku, kuhabiskan di Pulau Sebatan ini. Dia memang milik siapa saja yang datang kemari. Karena rupa-rupanya ia tak dapat berbuat lain lagi. Ia milik manusia-manusia yang terpojok dalam hidupnya, yang kenangannya kesulitan dan tak tahu berbuat apa dengan harapan dan cita-citanya. Yang meleset menangkap irama dari kurun yang berlaku. Ada diri yang ku sampaikan tadi, itu semua saling ini merinding, berlapis-lapis. Ya, selaku tuanya, semakin keras, semakin tua usiaku, semakin tua kita, semakin kita keluar dari rel. Yang awalnya dari tulang kaya menjadi tulang hidup, dan kemudian menjadi beban bagi perempuan raja yang membawa mayat kita ke RSUP. Apabila kita muncul sedikit dengan mayat kita masih bisa berjasa